Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Untuk kali ini saya akan menjawab soal tentang pengaruh pajak per unit terhadap keseimbangan pasar. Langsung saja kita ke soal. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 12 min Q dan fungsi penawarannya P sama dengan 6 plus 0,5 Q. Jika terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar Rp3 per unit, maka tentukanlah A. Keseimbangan pasar sebelum pajak, B. Keseimbangan pasar setelah pajak, dan C. T, TK, dan TP. Langsung kita jawab. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 12 min Q, fungsi penawaran P sama dengan 6 plus 0,5 Q, dan pajak Rp3. Kita jawab yang A. Keseimbangan pasar sebelum pajak. Fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Jadi langsung kita masukkan fungsi permintaan 12 min Q sama dengan 6 plus 0,5 Q. Angkanya kita pindah ke sebelah kiri dan yang ada Q-nya kita pindah sebelah kanan. Jadi 12 min 6 karena pindah plus jadi min sama dengan 0,5 Q plus Q karena sini min pindah ruas menjadi plus. 12 min 6 sama dengan 6. 0,5 Q plus 1 sama dengan 1,5 Q. Kita cari Q-nya. 6 dibagi 1,5. Q ketemu 4. Kita cari yang P, boleh pakai fungsi permintaan ataupun fungsi penawaran. Kalau saya pakai fungsi permintaan. Jadi P sama dengan 12 min Q. Q-nya sudah ketemu 4 tadi. Jadi langsung 12 min 4. P sama dengan 8. Untuk yang kedua, kita cari keseimbangan kita mencari keseimbangan pasar setelah pajak. Sebelumnya, kita harus mencari fungsi penawarannya dulu. Fungsi penawaran setelah pajak. Tadi fungsi penawarannya P sama dengan 6 plus 0,5 Q. Karena tadi ada pajak 3 unit, jadi 6 plus 0,5 Q plus 3. Jadinya 9 tambah 0,5 Q. Ini fungsi penawaran setelah pajak. Kemudian kita cari keseimbangannya. Rumusnya sama, masih fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Fungsi permintaannya 12 min Q sama dengan 9 tambah 0,5 Q. Fungsi penawarannya kita pakai fungsi penawaran setelah pajak. Lalu seperti tadi, angkanya kita pindah sebelah kiri. Jadi 12 min 9 sama dengan 0,5 Q plus Q. 12 min 9 sama dengan 3. 0,5 tambah 1 sama dengan 1,5 Q. Seperti tadi, 3 dibagi 1,5 sama dengan 2. Q-nya ketemu 2. Kemudian kita cari P. Pakai penawaran ya. Jadi tadi penawaran setelah pajak 9 tambah 0,5 Q dengan 9 tambah 0,5 kali Q-nya ketemu 2, jadi kali 2, 9 tambah 1 10. Ini P setelah pajak. Untuk yang ketiga, kita cari T, TK, dan TP. Untuk rumus T sama dengan T kali kuantitas setelah pajak. Ini maksudnya pajak per unitnya tadi 3. Jadi 3 dikali kuantitas setelah pajak 2. Jadi 6. Kemudian kita cari TK-nya. Rumus TK adalah P
setelah pajak kurangi P sebelum pajak dikali kuantitas pajak. Tadi P setelah pajak 10 kurangi P sebelum pajak 8, Q-nya 2, 10 min 8 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian TP-nya, rumusnya adalah T kurangi TK. T-nya 6 kurangi TK 4, jadi sama dengan 2. Selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Soal, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 18 min Q, sedangkan fungsi penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 rupiah per unit. Hitunglah. A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi, B. Keseimbangan pasar setelah subsidi, C. S, ST, dan SP. Jawab. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 18 min Q, fungsi penawaran P sama dengan 3 plus 0,5 Q, subsidi 1,5 rupiah. A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi. Rumusnya fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Fungsi permintaannya tadi 18 min Q sama dengan 3 plus 0,5 Q. Pindah ruas, 18 3 plus jadi min sama dengan 0,5 Q plus Q. 18 min 3 sama dengan 15, 0,5 tambah 1, 1,5 Q. Q 15 dibagi 1,5 sama dengan 10. Q-nya temu 10. Kita cari P pakai permintaan. 18 min Q, 18 kurangi 10 sama dengan 8. P-nya temu 8. Cari yang B. Keseimbangan pasar setelah subsidi. Kita cari fungsi penawarannya dulu. Fungsi penawaran setelah subsidi. Tadi fungsi penawaran 3 plus 0,5 Q. Tadi subsidinya 1,5, jadi 3 0,5 Q min 1,5. 3 min 1,5 sama dengan 1,5 plus 0,5 Q. Kita cari seperti tadi rumusnya, fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Fungsi permintaan 18 min Q sama dengan fungsi penawarannya yang ini 1,5 tambah 0,5 Q. 18 min 1,5 pindah ruas, 0,5 Q pindah ruas plus Q. 18 min 1,5 sama dengan 16,5, 0,5 tambah 1, 1,5 Q. Q 16,5 dibagi 1,5 sama dengan 11. Kita cari P penawarannya ini 1,5 tambah 0,5 Q. 1,5 tambah 0,5 kali Q-nya 11, 1,5 tambah 0,5 kali 11, 5,5. 1,5 tambah 5,5 hasilnya 7. Kita cari yang C, S, ST, dan SP.
S rumusnya subsidi kali kuantitas setelah subsidi. Subsidinya 1,5 dikali kuantitas setelah subsidi 11. 1,5 kali 11 sama dengan 16,5. Kemudian cari ST sama dengan P min P setelah subsidi kali kuantitas setelah subsidi. IP-nya 8 min 7 kali Q-nya 11. 8 min 7 1 kali 11 11. Kemudian kita cari SP-nya, rumus S kurangi ST. S-nya tadi 16,5 kurangi ST-nya 11, jadinya 4,5. Yang ketiga yaitu soal tentang elastisitas penawaran. Soalnya, diketahui fungsi penawarannya adalah Q sama dengan 3P kuadrat plus 10P. Hitunglah elastisitas penawarannya jika diketahui P sama dengan 10. Jawab, diketahui fungsi penawaran Q sama dengan 3P kuadrat plus 10P, P sama dengan 10. Kita cari DQ atau DP-nya. Ini turunan dari 3P kuadrat plus 10P. 3P kuadrat kita turunkan jadi 6P. 2 kali 3, 6. P-nya tinggal 1. P 1 tulis P saja. Ditambah 10. 10P turunkan jadi 10. Kemudian kita cari Q. 3P kuadrat plus 10P. P-nya di sini 10. Kita masukkan jadi 3 kali 10 pangkat 2 tambah 10 kali 10. 3 kali 10 pangkat 2 sama dengan 100, tambah 10 kali 10 sama dengan 100. 3 kali 100 sama dengan 300, tambah 100 jadinya 400. Ini Q-nya 400. Kita cari ES. Rumusnya adalah DQ atau DP dikali P dibagi Q. DQ atau DP-nya tadi 6P plus 10. Jadi 6P plus 10 kali P-nya 10 dibagi Q-nya 400. 6P, P-nya tadi 10, jadi 6 kali 10 plus 10 dikali 10 bagi 400, hasilnya 0,025. 6 kali 10 sama dengan 60 tambah 10, 70 dikali 0,025. Hasilnya 1,75. Maksudnya adalah pada tingkat harga 10 di 10, pada tingkat harga 10 jika terjadi kenaikan harga sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan jumlah barang yang ditawarkan
sebesar 1,75. Sekian video dari saya. Apabila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.